Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi. Saya dari Universitas IAIN Pontianak. NIM saya 1210638. Saya dari program studi bimbingan konseling Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tiga materi. Materi pertama yaitu perkembangan kecerdasan dan kepribadian dalam kurung hubungan dalam membentuk perilaku. Materi kedua yaitu motif dan motivasi dalam kurung konsep, indikator, dan pengukuran. Materi ketiga yaitu pendidikan karakter. Langsung saja, materi pertama, pendidikan kecerdasan dan kepribadian dalam membentuk perilaku. Membangun kecerdasan dan perilaku anak. Siapa yang tidak mau memiliki anak sehat dan cerdas? Tetapi kebanyakan orang tua biasanya hanya mengharapkan buah hatinya cerdas secara akademik. Padahal masih banyak aspek kecerdasan lain yang perlu dimiliki seorang anak. Kecerdasan bukan sekedar kemampuan akademik atau IQ, tapi ada juga kecerdasan emosional atau EQ dan kecerdasan spiritual SQ. Untuk membentuk generasi bangsa yang sehat dan cerdas, ketiga aspek ini harus seimbang. Anak yang cerdas adalah anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, serta mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, benar, dan tuntas. Banyak anak-anak yang cerdas, tapi IQ-nya sampai 150, perilakunya tidak baik, tidak punya sopan santun. Jadi orang tua sebaiknya tidak melupakan kecerdasan perilaku anak. Si kecil yang cerdas berperilaku akan memiliki perilaku dengan tujuan. Hal ini menunjukkan dengan kemampuannya yang beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi saat ini. Misalnya kalau di rumah anak bebas lari-larian atau loncat sana loncat sini, tapi ketika diajak bertamu atau ke rumah orang lain, ya tahu harus duduk tenang ketika itu bukan rumahnya. Kecerdasan dan kemampuan si kecil dalam berperilaku sejatinya dapat diprogram dan dibentuk oleh orang tua secara bertahap sejak dini. Jadi menurut saya itu penting untuk menciptakan anak yang mudah berempati dengan lingkungannya, sayang dengan sesama, baik teman ataupun saudara. Selain itu, di rumah ia juga menerapkan disiplin dan mengajarkan sikap tanggung jawab pada hal-hal kecil. Kepribadian dalam membentuk perilaku. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Meski terlahir kembar, setiap individunya selalu memiliki perbedaan, baik dari sifat maupun ciri tingkah lakunya. Kepribadian ini bukan hanya melekat pada diri seseorang, namun merupakan hasil dari pertumbuhan yang lama dalam suatu lingkungan kultural. Berikut adalah faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Seorang anak berada dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Selama itu beberapa hal yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Penyakit yang diderita ibu bisa mempengaruhi pertumbuhan dari sang bayi yang ada di dalam perut atau dalam kandungan. Keadaan kandungan juga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak yang dilahirkan. Akibatnya, kondisi yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan bayi tersebut terlahir dengan beberapa kekurangan. Semua itu dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian. Yang kedua, faktor biologis. Faktor biologis berpengaruh dalam membentuk beberapa ciri kepribadian seseorang, namun tidak menentukan semuanya. Faktor biologis akan berkembang secara optimal bila mendapat pengaruh positif dari lingkungan. Yang ketiga, faktor geografis.
Faktor geografis ini mampu membentuk kepribadian dalam hal ketekunan, ambisi, kejujuran, kriminalitas, dan kelainan. Faktor geografis erat kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar, baik keadaan fisik, sosial, maupun budaya. Tahap-tahap pembentuk kepribadian. Yang pertama, tahap meniru. Jadi, tahap meniru ini menjadi tahap pemulaan di mana seseorang bayi menanggapi orang lain sebagai bentuk imitasi atau peniruan. Mereka atau bayi tersebut mengikuti perilaku tertentu tanpa mengetahui maksud perilaku tersebut. Mereka belum tentu mampu menggunakan simbol-simbol. Jadi, itulah. Yang kedua, tahap bermain. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai belajar dalam mengambil peran orang-orang yang berada di sekelilingnya. Misalnya menirukan peran yang dijalankan orang tuanya atau kakaknya di rumah. Di sini kesadaran anak mulai terbentuk. Seseorang sudah mengetahui siapa dirinya, siapa orang tuanya, dan siapa saudaranya. Dan yang terakhir yaitu tahap penerimaan. Pada tahap ini seorang anak memasuki jenjang yang lebih matang. Mereka mampu menerima peran atau pesan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Mereka mampu berinteraksi dengan orang lain karena telah memahami perannya sendiri, serta peran orang lain yang telah menjadi pasangan interaksinya. Dalam tahap ini, seorang manusia atau seorang anak membentuk kepribadian yang terakhir dalam membentuk kepribadian penuh. Materi yang kedua yaitu motif dan motivasi. Dalam kurung konsep, indikator, dan pengukuran. Konsep motif. Abin Syamsuddin Makmun mengartikan motif adalah suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu atau organisme untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik yang disadari maupun tidak disadari. Dalam pengertian ini dapat diperoleh gambaran bahwa setiap kegiatan individu selalu ada kekuatan yang mendorongnya dan selalu mengarah kepada suatu tujuan. Sebenarnya ada istilah lain yang mempunyai pengertian yang hampir bersamaan dengan motif itu, yaitu drivers atau needs. Untuk melihat perbedaan aturan ketiga istilah menurut Muhammad Surya dan Nana Syawahdin, Sukmadinata memberikan penjelasan sebagai berikut. Drivers terutama digunakan untuk dorongan-dorongan dasar atau kebutuhan dasar seperti makan, minum, perlindungan, dan lain-lain sebagainya. Needs digunakan dalam pengertian bila pada individu adanya sesuatu kekurangan. Sedangkan motif dipergunakan untuk dorongan-dorongan selain yang termasuk drivers dan needs. Indikatornya yaitu yang pertama, durasi kegiatannya atau berapa lama kemampuan menggunakan waktu dalam untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, frekuensi kegiatannya atau sering tidaknya kegiatan ini dilakukan dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, persistensinya yaitu ketetapan dan kelekatannya pada tujuan kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, devosi atau pengabdian dan pengorbanan uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwanya untuk mencapai tujuan. Yang kelima, ketabahan, keuletan kemauannya dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai tujuan. Tingkatan aspirasinya, maksud, rencana, cita-cita yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Yang ketujuh, kualifikasi dari prestasi, produk atau output yang dicapai dari kegiatannya, atau berapa banyak, memadai atau tidak, memuaskan atau tidak. Yang kedelapan,
arah sikapnya terhadap sasaran kegiatannya, like or dislike, positif or negatif. Konsep motivasi. Motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai tujuan. Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan. Akan mempengaruhi kekuatan dari kegiatan tersebut, tetapi motivasi juga dipengaruhi oleh tujuan. Makin tinggi dan berarti suatu tujuan, makin besarnya motivasi, dan makin besar motivasi akan semakin kuat kegiatannya yang dilaksanakannya. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan erat dan membentuk suatu kesatuan yang disebut sebagai proses motivasi. Proses ini meliputi 3 langkah, yaitu yang pertama, adanya suatu kondisi yang terbentuk dari tenaga-tenaga pendorong, yaitu desakan, motif, kebutuhan, dan keinginan yang menimbulkan suatu ketegangan atau tension. Yang kedua, berlangsungnya kegiatan atau tingkah laku yang diarahkan kepada pencapaian sesuatu tujuan yang akan mengendurkan atau menghilangkan ketegangan. Yang ketiga, pencapaian tujuan dan berkurangnya atau hilangnya ketegangan. Motivasi memiliki 2 fungsi, yaitu pertama, mengarahkan atau directional function, dan kedua, mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan atau activating and energizing function. Dalam mengarahkan kegiatan, motivasi berperan mendekatkan atau menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai. Apabila sesuatu sasaran atau tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh individu, maka motivasi berperan mendekatkan approach motivation. Dan bila sasaran atau tujuan tidak diinginkan oleh individu, maka motivasi tersebut berperan menjauhi sasaran atau avoidance motivation. Karena motivasi berkenaan dengan kondisi yang cukup kompleks, maka mungkin pula terjadi bahwa motivasi tersebut sekaligus berperan mendekatkan dan menjauhkan sasaran atau approach avoidance motivation. Yang ketiga, materi terakhir, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu pada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, dan kemauan, serta tindakan untuk melakukan hal-hal nilai tersebut. Pendidikan karakter atau karakter education sangat erat pendidikannya, sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan ke arah hidup yang lebih baik. Fungsinya yaitu untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, berperilaku baik. Adapun fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Yang keempat, karakter education
Seharusnya ini dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini biasanya dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, serta memanfaatkan berbagai media pelajar. Tujuan dari pendidikan karakter yaitu untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Nilai-nilai pembentuk karakter yaitu kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokrasis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.